Eternal adalah film superhero terbaru dari Marvel Cinematic Universe. Film ini mengambil setting setelah kejadian dalam Avengers Endgame. Dalam beberapa dialog di film juga membicarakan tentang peperangan pahlawan Avengers melawan Thanos. Superhero Eternal tidak ikut bergabung dalam peperangan melawan Thanos, karena mereka memiliki misi tersendiri di planet bumi. Mereka tidak diizinkan untuk ikut campur dalam peperangan alami yang terjadi pada makhluk bumi. Dalam film superhero Eternal pertama ini, mereka terdiri dari beberapa superhero. Ajak adalah pemimpin Prime Eternal. Lalu ada Ikaris yang bisa memancarkan sinar dari matanya. Sersi yang bisa merubah sesuatu yang dia sentuh menjadi air atau beku. Phastos mampu menciptakan teknologi paling mutakhir. Sprite mampu membuat ilusi. Druid mampu memasuki pikiran manusia. Makari mampu bergerak secepat cahaya. Tena sang dewi perang, dan Gilgamesh yang memiliki tenaga paling kuat. Halo sahabat Hudaya Film, dalam video kali ini kami akan membahas tentang alur cerita film Eternal. Film superhero terbaru dari Marvel Cinematic Universe. Simak videonya sampai dengan selesai, dan jangan lupa subscribe channel ini. Aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman. Film dibuka dengan narasi berjalan, menceritakan asal mula penciptaan semesta. Arishem, sang Prime Celestial, menciptakan matahari pertama dan menerangi alam semesta. Kehidupan dimulai dan bertumbuh, semua seimbang. Sampai datang spesies pemangsa yang dikenal sebagai Deviant. Arishem lalu mengutus Eternal, pahlawan abadi dari planet Olympia, untuk membasmi Deviant. Adegan berpindah ke bumi, di Mesopotamia tahun 5000 sebelum Masehi. Seorang anak kecil sedang membelah ikan. Tiba-tiba dia mendengar orang berteriak dari kejauhan, menyuruhnya berlari. Tak lama kemudian spesies pemangsa Deviant keluar dari laut, memangsa ayahnya sekali lahap. Tidak puas, dia ingin memakan anak itu juga. Saat itulah datang pahlawan Eternal, menyerang Deviant dengan sinar dari matanya. Para Eternal lain datang membantu. Terjadilah perang antara Eternal dan Deviant. Setelah mengalahkan Deviant, pahlawan Eternal berkumpul. Manusia yang ada di sana ketakutan. Namun salah satu Eternal memberi isyarat, dan mereka tahu bahwa mereka adalah kawan, bukan musuh. Adegan maju ke masa kini, di London. Seorang wanita berada di tengah kota. Dia mengambil gambar artefak yang membangun peradaban manusia, dari Videotron. Kemudian dia ingat sesuatu, dan segera pergi. Dia adalah Sersi, dia terlambat dan baru ingat ada kelas yang harus dihadiri. Dan mengisi kelas, membacakan puisi sementara menunggu kehadiran Sersi. Hari ini dia akan mengajar tentang pentingnya predator puncak dalam ekosistem seimbang. Predator puncak adalah pemangsa yang memburu untuk makan, namun yang membedakan dengan predator biasa adalah, tak ada hewan lain dalam habitatnya yang cukup kuat untuk memburunya. Saat sedang menjelaskan, tiba-tiba terjadi gempa, seorang anak belum sempat berlindung, namun Sersi dengan cepat menolongnya. Sersi dan Dan sedang merayakan ulang tahun Dan di sebuah pesta. Dan menanyakan tentang keputusan Sersi untuk pindah ke tempatnya. Sersi menolak, Dan sudah menebaknya. Mereka pulang bersama Sprite, teman Sersi. Saat itulah, Deviant muncul,
hendak menyerang Dan. Cersei segera menyuruh Dan untuk berlari, sementara dia melawan Devian. Sprite memberi ilusi, menggandakan dirinya. Tapi makhluk itu mengetahui sosok Sprite yang sebenarnya. Saat hendak menyerang Sprite, Ikaris datang dan menyerang Devian dengan sinar dari matanya. Cersei menjelaskan tentang siapa mereka pada Dan. Mereka adalah Eternal, pahlawan dari planet Olympia. Mereka datang untuk melindungi umat manusia dari Devian. Mereka mengira telah melenyapkan Devian 5000 tahun lalu, tapi Devian muncul lagi. Dan bertanya kenapa mereka tidak ikut dalam perang lainnya yang terjadi di bumi, seperti perang melawan Thanos. Cersei berkata bahwa mereka tidak boleh terlibat perang yang terjadi antar umat manusia, kecuali Devian terlibat. Cersei mengucapkan selamat tinggal pada Dan. Berita di televisi mengatakan terjadi gempa di seluruh dunia, menyebabkan kerusakan dan kepanikan. Cersei berkata bahwa Devian kini bisa menyembuhkan diri. Mereka bahkan menyerang para Eternal bukan manusia. Ikaris mengatakan bahwa mereka harus bersatu, mengumpulkan yang lain, mereka harus menemui Ajak terlebih dahulu. Adegan kembali ke masa lalu. Tahun 575 sebelum Masehi, di Babilonia. Saat terjadi perang antara Devian dan para Eternal. Para Eternal satu persatu mengeluarkan kekuatannya melawan Devian. Bersama-sama mereka membasmi Devian. Ajak berkomunikasi dengan Arishem. Dia melaporkan bahwa telah melindungi Babylon, kota terbesar di bumi, dari Devian. Ajak merisaukan sesuatu yang mungkin berakibat besar pada planet bumi. Arishem mengatakan agar Ajak fokus pada tujuan utama misi. Jangan terikat pada planet bumi. Pastos, Eternal yang ahli di bidang senjata dan teknologi, sedang merangkai mesin untuk membantu mengolah ladang manusia. Sprite memberikan ilusi keajaiban dunia lewat pertunjukan buatannya. Meminta manusia untuk berpetualang dan menjadi legenda. Makari menunjukkan kekuatannya, saat seseorang ingin mencuri, dia mencegahnya. Druid memanipulasi pikiran manusia yang sedang bertengkar. Dia membuat mereka berdamai. Ajak meminta Ikaris untuk mengungkapkan perasaannya pada Cersei. Dia diizinkan untuk menjalankan kehidupannya sendiri. Ikaris pun mendekati Cersei. Dia mengungkapkan perasaannya pada Cersei, mengatakan jika Cersei menerimanya, dia miliknya. Mereka menikah dalam adat India. Adegan kembali ke masa kini. Di Dakota Selatan, Ikaris, Cersei dan Sprite ke rumah Ajak. Cersei menemukan Ajak di luar rumahnya, tergeletak tak bernyawa. Sprite menangis. Ini ulah Devian, kata Ikaris. Cersei menangis sendirian di depan mayat Ajak. Lalu cahaya bulat keluar dari tubuh Ajak dan masuk ke dalam tubuh Cersei. Seketika, alam sekitar Cersei berubah dan Cersei bisa berkomunikasi dengan Arishem. Arishem mengatakan, ini hampir saatnya. Lalu Cersei dibangunkan oleh Sprite dan Ikaris, menanyakan apa yang terjadi. Cersei menceritakan bahwa dia berbicara dengan Arishem, yang mengatakan sudah hampir saatnya. Ikaris tidak yakin Cersei bicara dengan Arishem. Dia meyakinkan apakah itu bukan Matt Wairi. Adegan lalu kembali ke tahun 1521 Masehi, di Tenochtitlan. Saat terjadi perang antar manusia, seorang anak kecil hampir tertiban runtuhan bangunan, tapi berhasil diselamatkan oleh Makari. Para Eternal berkumpul saat terjadi perang antar manusia. Druid hendak membantu manusia yang lemah, tapi dilarang oleh Ajak. Mereka tidak boleh mengganggu perang manusia.
Saat para Eternal sedang berdiskusi akan membantu atau tidak, Tena seakan kerasukan. Dia mengatakan, semua orang akan mati. Tiba-tiba Tena menyerang semua Eternal. Bahkan Ajak tidak berhasil memengaruhi pikiran Tena, saat dia mencoba masuk ke dalam kepalanya. Gilgamesh berhasil mengalahkan Tena, dan membuatnya pingsan dengan pukulan darinya. Cersei mengatakan, dia pikir Medwairi hanyalah mitos. Ajak menyembuhkan para Eternal yang terluka karena Tena. Tena bangun, dia tidak ingat apa yang terjadi. Dia menyerang Cersei, Pastos dan hampir membunuh Makari. Yang bisa dilakukan Ajak adalah menghubungi Arishem, membawa Tena kembali dengan pesawat Domo, dan menghapus ingatannya. Tena memohon, dia ingin mengingat semuanya. Ajak meyakinkan Tena untuk mempercayainya. Di lubuk hatinya, dia tetap Tena, jiwanya tetap ada. Gilgamesh mengajukan diri. Dia akan menjaga Tena, biarkan Tena menyimpan ingatannya. Ajak mengatakan jika terjadi serangan, dia harus membunuh Tena. Gilgamesh setuju, dia ambil resiko itu. Druid protes saat terjadi perang di luar. Dia mengatakan bahwa mereka tidak ada bedanya dengan prajurit di luar sana yang sedang berperang. Dibutakan oleh kesetiaan, dan menjadi budak pemimpin. Druid lalu menghentikan perang dengan menggunakan manipulasi dari pikirannya. Perang di luar berhenti karena Druid. Ajak mengatakan bahwa para Devian sudah binasa, ini saatnya berpisah. Mereka boleh menjalani kehidupan mereka, menemukan tujuan mereka sendiri. Kelak saat bertemu kembali, Ajak ingin mereka menceritakan apa yang mereka temukan. Adegan kembali ke masa kini, di Mumbai. Cersei, Ikaris dan Sprite datang ke sebuah lokasi syuting. Kingo sedang syuting lagu dari film produksinya. Kingo berteriak saat melihat teman-teman pahlawan Eternal, mengatakan bahwa mereka adalah teman kuliahnya. Sprite mengatakan bahwa Ajak sudah tewas, dia dibunuh oleh Devian. Mereka mengajak Kingo untuk ikut berperang, Kingo menolak. Karun, pelayan Kingo yang mengetahui semua cerita tentang Eternal, mengingatkannya bahwa kehidupan tak memberikan tugas besar, selain melindungi keluarga sendiri. Mereka pergi dengan pesawat Kingo. Mereka sampai di Australia. Ada satu Devian yang tewas. Mereka datang menemui Gilgamesh. Dia lemas saat diberitahu bahwa Ajak sudah tewas. Ikaris mengatakan bahwa Devian kembali. Mereka juga diserang Devian di London, dan Ikaris tak mampu membunuh Devian. Tena sedang menggambar di bawah pohon. Dia sedang terkena serangan Medwairi. Saat Gilgamesh mencoba mendekat, dia langsung diserang Tena. Dia mengatakan bahwa semua orang di Senturi 6 akan mati. Sprite memberikan ilusi pada Tena, mengingatkannya bahwa Tena adalah dewi perang, ksatria terhebat Olimpia, salah satu pahlawan Eternal. Ilusi Sprite berhasil. Tena sadar. Cersei melihat gambar yang tadi dibuat Tena. Gilgamesh mengatakan bahwa Tena sering menyebut tentang Senturi 6, sebuah planet yang pernah ditinggali oleh Tena. Cersei duduk di tengah gurun. Dia berkonsentrasi untuk berkomunikasi dengan Arishem. Cahaya bulat keluar dari tubuhnya, membuat Cersei melihat ilusi. Arishem muncul. Cersei melapor bahwa Ajak tewas, dan Devian menghisap kekuatannya. Lalu Arishem menjelaskan bahwa itu adalah efek samping kelahiran. Setiap beberapa miliar tahun, Celestial baru harus terlahir. To learn the true purpose of your mission, you were sent to Earth to bring forth the celestial Tiamat. Untuk tumbuh besar, dia membutuhkan kehidupan dari manusia. Kini,
populasi di bumi sudah mencapai jumlah yang diperlukan untuk Celestial lahir. Semua makhluk di bumi akan binasa. Akhir satu kehidupan akan menjadi awal bagi kehidupan yang lainnya. Arishem juga menceritakan tentang penciptaan Deviant dan Eternal. It is here that I built and programmed the Eternals. I built and programmed you, Eternals, to be synthetic beings and incapable of evolution. Cersei menceritakan pembicaraannya dengan Arishem pada para Eternal di meja makan. Mereka berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan terhadap kelahiran, yang akan membinasakan semua makhluk bumi. Gilgamesh mengatakan bahwa mereka adalah penjahat, selama ini mereka mengira adalah pahlawan. Mereka membantu kelahiran Celestial, dengan cara mengorbankan nyawa tak berdosa dari seisi planet. Cersei menyarankan mereka untuk menghentikan kelahiran. Come on, we're not gonna let everyone on Earth die, right? Right. Mereka ke Pulau Amazon, mencari Druid. Mereka menceritakan Druid tentang rencana mereka untuk menghentikan kelahiran Celestial. Druid tidak peduli, dia diberitahu banyak berita buruk saat mereka datang. Tentang misi bunuh diri selama 7.000 tahun, dan seluruh keberadaannya hanyalah kebohongan. Cersei menghubungi Dan, namun dia tidak tega memberitahu Dan bahwa ini adalah akhir dunia. How did he take the news? Couldn't bring myself to tell him it was the end of the world. There's nothing he could do. Ikaris datang, memberitahu Cersei bahwa dia mengkhawatirkannya. Dia tidak akan mampu melindungi Cersei dari Arishem jika tahu bahwa dia mencoba menghentikan kelahiran. Cersei tidak peduli, siklus kekerasan ini harus berakhir. Saat sedang mengatakan bahwa Ikaris merindukan Cersei, Deviant datang dan membawa Ikaris. There's something up. Deviant menyergap para Eternal. Druid memanipulasi manusia untuk melawan Deviant dengan menembaknya. Cersei meminta Druid untuk menghentikannya, menyuruh manusia untuk berlindung. Druid menuruti, menghentikan manipulasinya, lalu menyuruh mereka untuk pergi ke sungai. Saat sedang melawan Deviant, penyakit Tena kambuh. Dia menyerang Ikaris. Gilgamesh menghentikan Tena dengan kekuatan dari tangannya. Dia berhasil menenangkan Tena, lalu membantu Ikaris yang sedang dikelilingi Deviant. Saat melihat Gilgamesh datang, sebagian Deviant pergi. Gilgamesh meminta Ikaris untuk mengikuti mereka, sementara dia melawan Deviant yang tersisa. Ikaris berhasil mengejar dan membunuh satu persatu Deviant. Kingo membentuk bulatan senjata dari tangannya, lalu saat yang tepat dia menembakkan ke Deviant. Namun ada Deviant lain mengejar dia dan Sprite, beruntung langsung dilawan oleh Ikaris dengan cahaya dari matanya. Ikaris melawan satu lagi Deviant, namun dia kewalahan. Saat terdesak, Cersei membantunya. Cersei kini diserang Deviant, dilempar jatuh ke dalam kolam. Lalu dia memegang Deviant dan mengalahkannya. Mengubahnya menjadi pohon. Gilgamesh sedang melawan Deviant, lalu dia sadar Tena kambuh. Deviant melihat itu, dan berusaha menyerang Tena. Gilgamesh mencoba menolong Tena, tapi Deviant berhasil menusukkan senjatanya ke seluruh tubuh Gilgamesh. Dia bahkan menyerap kekuatan Gilgamesh. Deviant berubah, dia berevolusi menjadi lebih kuat. Dia menyerap semua kekuatan dari Eternal yang dia bunuh, termasuk kekuatan Ajak dan Gilgamesh. Dia melihat banyak planet hancur setiap kali Celestial lahir. Deviant mengatakan bahwa Eternal pembunuh, bukan juru selamat.
Dia akan menghabisi semua Eternal atas perbuatannya pada kaumnya. I will kill you all for what you have done to my kind. Adegan kembali ke Hiroshima tahun 1945. Pastos menangis melihat di depannya sebuah kota hancur pasca dibom atom. Dia menyalahkan dirinya karena ikut membantu kemajuan teknologi manusia. Ajak memeluknya. Cersei dan Ikaris datang menemui Pastos. Kini Pastos sudah berkeluarga, memiliki suami dan anak laki-laki. Pastos menolak ajakan Cersei dan Ikaris. Dia mengatakan bahwa dia sudah memiliki keluarga, dia tak akan meninggalkan keluarganya. Suaminya membujuk Pastos, mengatakan bahwa jika ada kesempatan untuk melihat anaknya tumbuh besar, dia harus mengambilnya. Dia setuju dan pamit pada suaminya. Para Eternal datang ke sebuah gurun. Lalu dengan kekuatan Pastos, dia mengangkat sebuah bangunan yang tersembunyi dari dalam tanah. Itu adalah pesawat Domo. Pastos memproyeksikan sebuah teknologi. Dia memperlihatkan sebuah gelang, yang secara teori mematikan proses generasi Eternal. Pastos mengatakan jika mereka bisa menyerap energi masing-masing menjadi satu, mungkin mereka akan menjadi sangat kuat. Unimind. Uni, meaning one, mind. Adegan kembali pada 6 hari lalu, di Dakota Selatan. Ajak memanggil Ikaris. Dia mengatakan bahwa mereka harus bersama-sama menghentikan kelahiran celestial. Dia selalu percaya pada Arishem, tapi kali ini korban rancangan Arishem tidak sepadan. Manusia dan planet bumi telah mengubah diri Ajak. Dia juga bercerita tentang separuh populasi bumi yang dihapus Thanos, tapi kemudian manusia bersatu dan mengembalikan semua orang dengan satu jentikan jari. Ikaris mengatakan ada sesuatu yang dia harus tunjukkan pada Ajak. Mereka ke Alaska. Di sana Ikaris menunjukkan Devian yang baru terbebas dari es yang meleleh karena panas inti bumi akibat kelahiran celestial. Ikaris tahu bahwa Ajak akan mengkhianati Arishem. Dan dia tidak akan membiarkannya. Dia melempar Ajak ke kawanan Devian di bawahnya. Salah satu Devian berhasil membunuh Ajak. Bahkan dia menyerap kekuatan Ajak. Devian tersebut berubah menjadi lebih kuat. Dia lalu menyebarkan kekuatannya pada para Devian lain, membuat semua Devian berevolusi menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Cersei mendatangi Ikaris. Dia tahu bahwa Ikaris tidak menyetujui rencananya. Dia mengatakan bahwa cara Arishem terlalu kejam. Mereka harus menghentikan Arishem. Saat itulah Cersei mendapat tanda bahwa kelahiran sudah dimulai. Cersei lari ke dalam memberitahu Pastos. Lalu dia meminta Makari mencari tahu lokasi celestial, selagi dia menyempurnakan mesin untuk menyatukan kekuatan mereka. Ikaris masuk dan menghancurkan mesin yang dibuat Pastos. Lalu dia hampir membunuh Makari, saat dia mencoba memberitahu lokasi celestial. Dia membuka dirinya bahwa dia mengetahui tentang kelahiran dari Ajak saat meninggalkan Babilonia. Dia mengatakan bahwa dia adalah Eternal, dia ada demi Arishem. Pastos tidak setuju. Dia melawan, mengatakan bahwa dia ada demi keluarganya, bukan Arishem. Or made, but I do not exist for Arishem. I exist for my family. Kingo lalu mengatakan pada Ikaris untuk tidak menyerang keluarganya sendiri. Ikaris pergi, diikuti oleh Sprite yang diam-diam mencintainya. Setelah Ikaris dan Sprite pergi, Kingo pamit. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa membantu, karena bantuannya tidak sebanding. Karun juga pamit pergi bersama Kingo.
Druig mengatakan bahwa mereka harus membuat rencana cadangan. Pastos mengatakan bahwa bola di dalam Cersei bisa menyatukan mereka semua, dan bisa mengaktifkan Unimind. Pastos harus mengambilnya dari dalam tubuh Cersei. Bola itu diubah menjadi lempengan kecil oleh Pastos dan dibagi menjadi gelang yang dipakai oleh masing-masing Eternal. Ikaris dan Sprite duduk di atas gurun, memandangi Celestial dalam proses kelahiran. Saat itu dia menyadari terjadi sesuatu di Domo. Ikaris lalu mendatangi Domo. Ikaris berkelahi melawan Tena. Di luar, Cersei, Druig dan Makari mencoba menidurkan Celestial. Mereka menyatukan kekuatan, termasuk Tena dan Pastos. Ikaris menyadari ini, dia lalu pergi dan menembakkan sinar matanya ke Druig. Ikaris lalu membelah Domo menjadi dua, dan melemparnya ke arah Cersei dan Makari. Ikaris mengatakan bahwa Druig telah tewas, ini sudah berakhir. Celestial menyemburkan lavanya ke segala penjuru. Cersei melihat itu, lalu dia mengatakan harus menghentikan Celestial. Dia meminta Pastos untuk membuat Ikaris sibuk, selagi dia mendekati Tiamut. Pastos, Tena dan Makari melawan Ikaris. Mereka menyerang Ikaris. Saat itulah datang Devian, mencoba menyerang Ikaris, namun dihalangi oleh Pastos. Tena mengejar melawan Devian, sementara Pastos menghalangi Ikaris yang mencoba mencari Cersei. Pastos menarik Ikaris dan berhasil mengikatnya dengan senjata yang dia buat. Time, Icarus! Tena masuk ke dalam gua mengejar Devian. Devian bersembunyi dan berusaha memanipulasi pikiran Tena. Dia berhasil menemukan Devian, lalu menyerangnya habis-habisan. Lalu Devian berubah menjadi Gilgamesh, mencoba memanipulasi Tena. Dia berhasil, Tena kambuh, lalu pasrah dengan Devian. Dia mengikat Tena dan ingin menyerap kekuatannya. Saat itulah Tena sadar. Dia mengeluarkan pedangnya lalu membelah Devian menjadi beberapa bagian. Tena berhasil membunuh Devian. Dia membuktikan bahwa dia adalah Dewi Perang sejati. Proses kelahiran Celestial terjadi, bumi mengalami gempa, sesuatu keluar dari dalam perut bumi. Cersei mencoba menghentikan proses kelahiran. Dia memegang Celestial yang mencoba keluar. Cersei dengan kekuatannya, dia mengubah Celestial. Ikaris berhasil bebas dari ikatan senjata Pastos. Dia segera terbang mendekati Cersei. Dia melihat Cersei dan berniat untuk menyerangnya. Saat itu dia sadar bahwa dia tidak bisa. Dia mencintai wanita itu. Dia mengingat semua kenangan bersama Cersei, kehidupan indahnya bersama Cersei, dan pernikahannya. It's beautiful, isn't it? Ikaris menangis. Tiba-tiba Cersei dan semua Eternal terbang, termasuk Ikaris, sebuah kekuatan menyatukan mereka. Para Eternal berhasil menghentikan proses kelahiran. Dan planet bumi berhasil diselamatkan, tidak jadi hancur karena kelahiran. Pastos bertanya pada Cersei bagaimana dia berhasil menyelamatkan mereka dari kehancuran planet bumi.
Makari menjelaskan bahwa Celestial Tiamut ikut terhubung dengan para Eternal, termasuk Sprite dan Ikaris. Saat Cersei menyentuh telapak Tiamut, dia merasakan lonjakan energi yang tergabung dari para Eternal dan Tiamut. Lalu Cersei mengatakan bahwa dia masih memiliki energi dari Unimind. Dia bisa menjadikan Sprite normal, bisa tumbuh seperti keinginannya. Tapi sebagai manusia biasa, bisa mati dan dia tidak abadi. Sprite setuju, dia sudah lama ingin menjadi normal. Cersei memegang tangan Sprite, menyalurkan kekuatannya pada Sprite. Para Eternal kembali pada kehidupannya masing-masing. Pastos kembali pada keluarganya, pada suami dan anaknya. Sprite masuk ke dalam sekolah asrama, diantar oleh Cersei dan Kingo. Tena, Makari dan Druig kembali ke dalam Domo. Cersei dijemput oleh Dan. Mereka berencana kembali, tiba-tiba Cersei terdiam kaku. Sesuatu keluar dari langit yang terbelah. Cersei dan para Eternal yang terlibat penghentian kelahiran, dibawa keluar angkasa. Mereka menghadap Arishem. Arishem mengatakan bahwa mereka akan dibawa dalam penghakiman. Mereka telah mengorbankan kelahiran celestial demi manusia di bumi. Arishem mengampuni manusia, ingatan Eternal akan menunjukkan apakah mereka pantas untuk hidup. Sahabat Hudaya Film, itu tadi alur film Eternal. Film ini menceritakan superhero dari penciptaan alam semesta, dan tujuan diciptakannya pahlawan Eternal, dan pemangsa yang disebut Deviant. Dalam cerita, Arishem adalah pencipta dari semua makhluk yang ada di alam semesta. Arishem menciptakan Deviant yang awalnya bertujuan untuk membasmi pemangsa yang timbul alami di sebuah alam semesta. Namun Deviant kemudian berevolusi menjadi pemangsa puncak, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Itulah kemudian awal terciptanya pahlawan Eternal, diciptakan untuk membasmi Deviant yang memangsa kehidupan cerdas atau manusia. Masalah timbul saat Eternal mengetahui tentang siklus kelahiran Celestial Tiamut, yang kelahirannya mengorbankan kehidupan seluruh makhluk di satu planet. Pahlawan Eternal akhirnya berkhianat, dan mencegah terjadinya kehancuran planet bumi akibat dari kelahiran Celestial Tiamut. Meski pengkhianatannya ini menghambat terciptanya kehidupan alam semesta yang baru. Hal ini menyebabkan para pahlawan Eternal mendapat hukuman dari Arishem. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Silahkan di like jika kalian suka video alur cerita film ini. Silahkan tulis komentar kalian tentang film Eternal. Jangan lupa subscribe channel Hudaya Film, aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman.